itu karena pada masa itu saya harus masih mengajar di Nomensen dan saya memilih untuk masuk ke politik. Jadi dosen yang akademis yang menjadi politisi. Selepas dalam pertemuan dalam kapasitas saya sebagai orang politik, ya, kader di PD Perjuangan pada waktu itu, walaupun masa mudanya saya mengikuti Bang Samam kampanye pada waktu saya masih jadi mahasiswa. Ada seorang senior kami juga, Liat Lumbang Gaul, yang beliau juga sangat hargai bersama-sama. Saya dengan teman-teman adik-adik GMKI dan senior-senior GMKI seperti Bang Nelson, Bang Tadubar, dan lain-lain di Sumatera Utara adalah orang-orang yang mengikuti Bang Sabam pada masa-masa perjuangan sebagai partai PDI pada waktu itu di Sumatera Utara. Beliau pernah menjadi calon PDI di Sumatera Utara, kendati pun pada zaman Orde Baru, partai politik itu secara sistematik dikucilkan dan diperkecil, tetapi Bang Sabam menunjukkan semangat juang yang tinggi, ya, semangat bertarung yang tinggi untuk mewujudkan cita-citanya melalui partai politik, memperjuangkan kepentingan rakyat, dan nilai ini yang barangkali yang perlu kita pertahankan. Ada orang yang tidak tahan dengan godaan, bukan tidak kurang godaan kepada Bang Sabam barangkali untuk ditarik menjadi politisi ke partai pemerintah, tetapi disitulah konsistensi Bang Sabam dan perjuangannya di tengah-tengah tekanan politik pada zaman Orde Baru. Bang Sabam tetap teguh dalam prinsipnya. Saya sebagai kader muda partai pada waktu itu bersama Pak Liat Lumbang Gaul di Sumatera Utara, ya, pada saat itu saya mengatakan kepada Bang Sabam, Bang, periode berikutnya saya akan ke DPR. Saya kira saya di Sumatera Utara sebagai anggota DPRD cukup 5 tahun. Saya kira saya akan baik berada pada pentas politik nasional, dan untuk itu saya mohon dukungan Abang. Peran sentral dari Bang Sabam dan almarhum Liat Lumbang Gaul untuk mendukung saya menjadi calon untuk DPR RI sangat sentral. Untuk itu saya, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan forever grateful. Dan buat saya, Bang Sabam mengajarkan nilai-nilai berpolitik secara Kristiani, teguh dalam iman, teguh dalam prinsip, dan penuh kesopan santunan dalam berpolitik. Nah, ini saya ikuti. Jujur, di sini barangkali ada adik saya, Ara. Saya kadang-kadang bilang, Ra, kamu harus lebih lentur. Kamu harus lebih, ya, ikuti bagaimana cara Bang Sabam. Tetapi Ara adalah Ara. Orang yang juga punya prinsip. Orang yang punya cara sendiri. Dia sukses sebagai bisnismen. Dia punya kapasitas. Tapi saya kira peran Bang Sabam dalam politik nasional yang diperhitungkan oleh lawan dan kawan adalah teladan buat kita semua, khususnya bagi adik-adik saya di Damki. Dia adalah role model kita. Dan kontribusinya bagi perjuangan bangsa, mulai dari pada masa sebelum Orde Baru, kemudian masuk pada masa Orde Baru dan era reformasi. Pada era reformasi, posisi Bang Sabam sangat sentral. Ikut serta di dalam PDI Perjuangan. Seorang deklarator partai yang ikut membangun partai PDI Perjuangan pada waktu itu bersama dengan Ibu Ketua Umum kami, Ibu Megawati, dan tentunya juga dengan jajaran senior-senior partai kami yang lain. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Sabam, abang saya, sahabat saya, kolega saya, ya, anak didiknya,
yang telah mengajarkan kepada saya nilai-nilai yang saya jadikan sebagai bagian dari filosofi dalam hidup saya dalam berpolitik. Dan saya juga berharap adik-adik saya di Gamki maupun di GMKI maupun di PIKI, teman-teman sejawat saya, ikut meneladani tokoh hebat ini. Tokoh nasional, negarawan, tidak hanya milik kita, tidak hanya milik Gamki, tidak hanya milik GMKI, tidak hanya milik umat Kristen, dia adalah milik bangsa dan negara. Yang harus tetap kita junjung tinggi nilai-nilai yang telah diberikan kepada kita dan kita perjuangkan perannya untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya kira ini yang saya dapat sampaikan. Sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih kepada adik-adik saya di Gamki, sahabat-sahabat saya, yang telah memprakarsai pertemuan in memoriam Sabang Sirait di mata para pemuda. Dan mudah-mudahan apa yang dibahas, didiskusikan di sini oleh tokoh-tokoh muda kita akan bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf karena saya juga di tengah-tengah pertemuan. Saya ucapkan sekali lagi selamat kepada teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih, Sorry. Abangda, Pak Yasona Lawli, senior GMKI juga. Terima kasih telah memberikan testimoni. Ternyata sedemikian besar peranan almarhum dalam karir politik Bapak juga. Kiranya Bapak selalu senantiasa sehat dalam membantu Bapak Jokowi untuk mensejahterakan Indonesia. Terima kasih, senior. Terima kasih. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati. Shalom. Amin. Shalom. Yahoo. Yang berikut. Shalom. Shalom, Bang. Shalom. Yahoo. Terima kasih. Yang berikut kami persilahkan. Ini juga tokoh muda yang sekarang menjadi Wakil Menteri ATR BPN, Bangda kita Raja Juli Antoni. Waktu dan kesempatan kami berikan untuk memberikan testimoni. Silakan, Abangda. Baik, terima kasih. Selamat malam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di Gamki yang meskipun agak sedikit mendadak sudah mengizinkan saya untuk bergabung pada forum yang sangat penting ini. Yang kedua, kalau tadi saya diminta untuk testimoni, saya terus terang berbeda dengan Bang Yasona Lawli ya, yang mengikuti dari dekat, berinteraksi dengan sangat kerap, ya, sangat karib dengan almarhum. Saya terus terang salah satu yang saya sesali dalam hidup ini bahwa saya tidak memiliki interaksi langsung dengan seorang tokoh yang sangat luar biasa ini. Akan tetapi saya dari dulu mengikuti beliau dari jauh, ya, dari pemberitaan, dari orang yang mengenal beliau, sehingga tidak salah apabila saya katakan bahwa almarhum adalah tokoh nasional kita. Bahkan pada tahun 2015, mungkin ini juga bagian dari takdir, ya, bahwa beliau menerima bintang Mahaputra bersamaan dengan Buya Syafi'i Ma'arif dan juga Romo Magnis Suseno. Ini menunjukkan bahwa almarhum Pak Sabam adalah tokoh nasional, ya, yang kelasnya sama dengan Buya Syafi'i Ma'arif. Yang ketiga, saya ingin mengatakan bahwa pepatah klasik yang meskipun klasik masih sangat relevan bagi forum malam ini,
sebuah pepatah yang mengatakan gajah mati meninggalkan belalai, harimau mati meninggalkan belang, dan manusia mati meninggalkan nama. Nama. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, hidup dan mati adalah satu hal yang biasa, tetapi menjadi luar biasa justru ketika seorang wafat, tapi namanya abadi, baik di segi pikiran maupun hati publik pada umumnya. Dan Bang Sabam, ya, termasuk acara pada malam hari ini, menunjukkan dia mati secara fisik, secara jasad, tetapi ide, spirit, semangat Bang Sabam tetap hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Bang Sabam, saya tahu ya, dari beberapa bacaan, beliau adalah tokoh yang terlibat dari usia yang sangat dini. Pada usia yang sangat belia, terlibat dalam politik praktis. Pada usia 25 tahun. Kalau sekarang ada persoalan gerontokrasi di politik Indonesia, yaitu politik yang semakin menua, elit partai dikuasai oleh orang tua, sementara anak-anak muda dijadikan tidak lebih sebagai objek untuk mencari suara, maka lagi-lagi Bang Sabam adalah teladan bagi kita semua. Ide tentang pembelian politik Indonesia yang krusial pada hari ini ternyata sudah dijawab jauh hari oleh Bang Sabam ketika usia 25 tahun beliau sudah terlibat secara aktif di partai politik. Nah, saya membayangkan dalam dialog imajiner saya dengan Bang Sabam, ya, kenapa beliau terlibat dalam politik pada usia yang sedemikian dini, ya, pada usia yang sedemikian belia. Saya kira quote beliau, ya, kutipan beliau yang mengatakan bahwa politik itu suci, ya, itulah yang mendrive beliau untuk terlibat dalam politik. Ya. Karena bagi Bang Sabam berpolitik bukan semata-mata seni mengatur kekuasaan. Ini bukan soal siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana caranya. Tetapi bagi Bang Sabam, politik lebih dari itu adalah seni untuk memperbaharui kehidupan kemanusiaan, kebangsaan kita. Dan oleh karena itu, politik bagi Bang Sabam adalah suci. Saya sebagai politisi PSI, dari hari ke hari ketika saya keliling, saya selalu menegaskan persis apa yang dikatakan oleh Bang Sabam. Pertama, ya, kita tentu paham dan mengerti bahwa semua profesi sama mulianya. Yang mau menjadi guru, apabila didedikasikan dengan baik, dengan komitmen yang tinggi, maka itu adalah profesi yang mulia. Itu adalah profesi yang suci. Bagi yang ingin menjadi pengacara, menjadi hakim, menjadi aktivis LSM, aktivis ormas, menjadi ustadz, menjadi kiai, menjadi pendeta, menjadi romo, semuanya adalah profesi yang mulia asal dikerjakan dengan baik. Tetapi saya ingin mengatakan, dan saya ingin selalu katakan kepada teman-teman ketika saya berkeliling, posisi politisi sebagai politisi itu sangat mulia. Kenapa? Karena dalam negara demokrasi, dalam negara demokratis, politik dan partai politik menempati posisi yang paling sentral, karena partai politiklah yang mengagregasi kepentingan rakyat, yang memahami kepentingan rakyat, dan kemudian mengartikulasikannya melalui public policy, melalui kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat. Jadi sekali lagi tanpa mengatakan bahwa profesi lagi tidak penting, tapi ketika seorang ustadz, ya, seorang pendeta, seorang romo, bante, menyampaikan khutbah, menyampaikan nasihat di mimbar-mimbar keagamaan tentang kebersihan adalah sebagian daripada iman misalkan, itu hanya menjadi semacam moral encouragement atau moral advice, saran moral. Tetapi bila adik-adik sekalian satu saat akan menjadi ketua DPR RI, menjadi ketua DPRD, maka satu ketukan palu, ya, untuk mengesahkan undang-undang atau mengesahkan perda
itu memiliki konsekuensi logis yang luar biasa, yang lebih sustain, yang berkelanjutan, ya, dan merupakan dan menawarkan sebuah perubahan yang bersifat struktural. Karena ketika misalkan ada sebuah perda tentang kebersihan diketok di sebuah DPRD kabupaten kota, ya, maka perda itu akan mengikat. Di sana ada anggaran yang dikhususkan untuk menangani kebersihan, bagaimana sampah dipilah dari rumah, dibawa oleh petugas tertentu, ya, dengan kendaraan tertentu, dibawa ke tempat pembuangan akhir, dikelola dengan cara tertentu. Bahkan misalkan secara kultural perda itu juga akan mengajarkan hal yang baik agar hidup kita lebih bersih. Sampai ada punishment terhadap orang yang tidak mau mengikuti aturan yang tertulis di perda. Nah, bayangkan betapa pentingnya, ya, ketukan palu sidang yang diketukan oleh seorang politisi akan mengubah nasib rakyat secara struktural, secara substansial, dan secara berkelanjutan. Jadi saya sangat setuju dengan Pak Sabam, ya, bahwa politik adalah suci, adalah profesi. Menjadi politisi adalah sebuah profesi yang suci. Karena sekali lagi, nasib orang banyak diputuskan di dalam ruang-ruang sidang, ya, yang sementara ini memang banyak dibenci oleh rakyat. Tadi ada Mas Hanta atau Mas Burhan, ya, di list pembicara. Lihat party ID, party identity dari hari ke hari di Indonesia ini selalu turun, terus menurun. Terakhir saya baca di SMRC itu tinggal 9% orang, ya, yang mengidentifikasikan, yang ingin rela mengidentifikasikan dirinya dengan partai politik. Karena sedemikian buruknya image partai dan image politisi, ya, sehingga orang melakukan semacam keinginan untuk tidak mendekat, bahkan tidak mau mengasosiasikan dirinya dengan partai politik. Politik adalah korup, politik adalah tipu menipu, paksa memaksa, money politik, korupsi, intoleransi, ya, dengan terbitnya perda-perda syariat misalkan. Sehingga orang menjauh dari politik. Nah, malam ini, ya, saya dengan spirit, ya, saya katakan tadi bahwa Bang Sabam telah meninggalkan kita selama setahun, tapi spirit Bang Sabam saya kira masih bersama kita. Teman-teman Gamki, teman-teman pemuda Muhammadiyah juga bergabung dari Mata Anwar. Ya, inilah saatnya 2024 anak-anak muda mengambil peran yang penting untuk mengambil kekuasaan politik. Dengan tujuan tadi yang dikatakan oleh Bang Sabam, tidak hanya soal bagi-bagi jabatan. Tidak hanya tentang siapa mendapatkan apa, bagaimana, dan kapan. Tapi ini adalah sebuah seni untuk memperbaharui, memperbaiki bangsa kita, ya, mempertahankan NKRI kita berdasarkan Pancasila dan spirit kebinekaan. Barangkali demikian dari saya akan ikuti terus Zoom ini, ya, sambil di jalan, nanti saya off cam, ya. Saya ingin mendapatkan testimoni-testimoni lain tentang Bang Sabam sehingga saya lebih memahami sosok orang yang sangat kuat ini, ya, sangat penting ini, sehingga satu saat sehingga Bang Sabam, ya, akan menjadi uswah hasanah, jadi teladan bagi kita, orang yang berjuang dari diri politik, dibawa Orde Baru, ya, dibawa reformasi, melintasi batas selama 7 presiden beliau mengalami, ya, tidak hanya sebagai ordinary citizen, bukan hanya orang yang menjauh dari kekuasaan, tapi dia mengikuti dari dekat kekuasaan itu dan bahkan terlibat dalam mengatur kekuasaan demi perbaikan Indonesia yang kita cintai. Demikian dari saya. Salam, selamat malam. Ya. Terima kasih Pak Wamen, abang kita Ray Juliantoni telah memberikan testimoni. Memang politik itu suci, dilihat dari motif dan tindakan kita untuk mensejahterakan kehidupan bangsa. Seperti itu. Terima kasih Abang sudah memotivasi anak-anak muda untuk berpartisipasi aktif, terjun langsung ke dalam dunia politik seperti yang juga dilakukan oleh almarhum Abang Sabam Sirait. Di usia 25 tahun sudah menjadi Sekretaris Jenderal Parkindo pada waktu itu. Kemudian juga setelah jadi Sekjen, beliau turut mendeklarasikan berdirinya Partai Demokrasi Indonesia. Seperti itu. Kemudian bertahan hingga berubah menjadi PDI Perjuangan
dan yang momen paling krusial memang kalau kita baca di buku beliau adalah ketika melakukan interupsi kepada Soeharto ketika Soeharto membacakan LPJ-nya. Nah, itu adalah momen-momen penting dalam hidup beliau yang hari ini juga seharusnya menginspirasi anak-anak muda untuk juga turun berpartisipasi aktif demi menjawab tantangan bangsa pada hari ini dan dinamika politik pada hari ini yang memang mensegregasi kita sehingga semakin tajam perpecahan. Akan tetapi ada Cak Nanto di sini yang merupakan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah. Silakan Cak Nanto, kami minta respon, testimoni, tanggapan atau cerita Cak Nanto bagaimana sih aktif dalam menjawab tantangan-tantangan bangsa ke depan. Silakan Cak Nanto, waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suaranya? Waalaikumsalam. Kedengaran? Ya. Jadi mohon maaf sinyalnya pasti naik turun karena saya lagi di kereta di Jogja. Jadi selamat malam, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya hormati saat ada semua dan lainnya yang saya cintai, keluarga besar dan salam Israel. Salam hormat, salam takdim dari Pemuda Muhammadiyah. Saya mengawali pertama pasti saya tidak mengenal dekat lah ya sama beliau, tapi tentu sebagai anak muda saya pernah belajar tentang tokoh-tokoh Indonesia seperti Gus Dur, Buya Shafi'i, dan lainnya, maka Bang Sabang adalah bagian dari itu sebagai garda terdepan menjaga bangsa ini dan menjadi satu kesatuan dan keutuhan. Saya kira itu spiritnya menurut saya bahwa Bang Sabang Sirait politisi yang memperjuangkan pluralisme, memperjuangkan gotong royong, dan memperjuangkan kemanusiaan universal, serta demokrasi, persatuan dalam keberagaman, tentu dalam nilai Pancasila. Oleh sebab itu, sebagai generasi muda, dengan keberanian beliau, saya kira satu kuncinya bagi kami, beliau selalu konsisten menapaki karir politiknya dan berjuang pengabdian di politik dalam banyak hal dipanggil Tuhan yang baik pemerintahan ini. Yang paling konsistensi beliau catat sesuatu yang diperjuangkan sistem. Yang paling penting bagi anak muda adalah perjuangan bangsa-bangsa rakyat yang memperjuangkan nilai gotong royong, pluralisme, kemanusiaan universal harus tetap menjadi tonggak yang harus ditindaklanjuti oleh generasi muda, karena itu satu cita-cita yang saya kira terus sampai akhir hayat kita itu terus diperjuangkan sebagai lewat manapun. Maka bangsa-bangsa rakyat dengan 7 masa presiden, ya, ada dari Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Pak Jokowi tetap konsisten sampai akhir hayat. Saya kira itu menjadi satu hal yang
menjadi catatan anak-anak muda bahwa memang karya bangsa Raid dari segi karya seperti dia misalnya banyak tulis gitu kan beda. Karena kalau dia kan memang dosen, kalau Bang Sabam kan memang politisi, maka karya nyatanya adalah pemanfaatan kebijakan. Itu yang saya kira penting dibahas. Di samping soal mendapatkan bintang Mahaputra yang merupakan tokoh politik yang saya kira Bang Sabang adalah tokoh politik yang bermetamorfosis menjadi seorang negarawan. Jadi saya meyakini dan saya termasuk anak muda di antara generasi muda yang menganggap bahwa beliau layak mendapatkan gelar pahlawan nasional dengan perjuangan dan konsistensinya. Ya, kita milih. Kalau relasi Bang Sabam dengan Muhammadiyah, saya kira dalam banyak literatur yang saya pahami memang tidak banyak terpublikasi relasinya. Tapi saya yakin dengan Buya Syafi'i, dengan A.M. Fatwa, dan ketua-ketua umum Muhammadiyah, Bang Sabam menjadi salah satu tokoh yang selalu sebagai dorongan perjuangan kemanusiaan universal dan persatuan yang harus dimiliki dalam kehidupan. Maka yang paling penting bagi kami bahwa Bang Sabam memiliki garis politik yang paling agung sebagai politisi, melampaui nasionalisme, yakni politik kemanusiaan. Jadi tidak hanya untuk kekuasaan, tapi adalah politik kemanusiaan. Maka saya yakin bahwa saya pahami sampai saat ini beliau sangat pluralis dalam memandang, bukan karena banyak, tapi dia menganggap hak dan konstitusi setiap manusia untuk hidup, untuk mengenyam pendidikan harus tetap dimiliki dan diperjuangkan di bangsa ini. Oleh sebab itu maka Bang Sabang adalah politikus yang menjadikan politik sebagai panggilan hidup, seperti yang dikatakan Bang Yasona, Bang Raja, bahwa politik sebagai panggilan hidup. Tidak hanya suci, tapi panggilan. Oleh sebab itu, menjadikan politik sebagai sampingan melainkan pekerjaan utama. Melainkan pekerjaan, sehingga Bang Sabang adalah contoh dan figur bagi generasi muda yang menghadirkan nilai, menghadirkan substansi etika dan keyakinan. Saya membayangkan, yang saya bayangkan Bang Sabang ini seperti pakar politik ekonom dunia, yakni Max Weber. Karena sama-sama menjadikan politik sebagai panggilan. Oleh sebab itu, contoh dan generasi-generasi muda seperti saya berharap bahwa Bang Sabang menjadi teladan dan generasi mengajarkan kepada kami. Profesi apapun harus konsisten sampai darah penghabisan, sampai kemanfaatan bisa diterima bagi manusia, bagi alam, bagi bangsa ini. Saya kira itu catatan Mas, bila manfaat. Salam, Nasrullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Nanto, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, sudah memberikan testimoni dan ceritanya bahwa Bang Sabam adalah politisi yang konsisten dari muda sampai kemudian bahkan sebelum berpulang beliau masih duduk sebagai senator DPD RI dari DKI Jakarta, bahkan sampai di penghujung akhir hayatnya pun beliau masih mau melayani bangsa seperti itu. Dan itulah yang harus juga kita sebagai pemuda-pemudi juga harus kalau bisa mengikuti jejak beliau, bahwa politik itu, kalau mau berpolitik, jadikan politik itu sebagai panggilan. Seperti itu.
Oke, terima kasih banyak Cak Nanto yang sekarang berada di kereta menuju Jogja. Hati-hati di jalan Cak Nanto. Kalau masih mau bergabung, bisa ikuti Cak Nanto. Oke, yang berikut kami berikan kesempatan kepada Ketua Umum Pemuda Katolik, Abangda kita Stefanus Asad Gusma. Abangda, waktu dan kesempatan kami berikan kepada Abangda Ketua Umum Pemuda Katolik. Silakan. Baik, salam. Admin. Oh ya. Shalom. Suara saya Abang. terdengar jelas ya. Terima kasih teman-teman Gamki, terkhusus Bung Sahat yang memang piawai mengorganisir forum-forum diskusi semacam ini. Tentu bukan sekedar forum diskusi, tetapi ada poin dan hal yang cukup urgent yang bisa kita sharingkan bersama. Yang saya hormati juga para narasumber tadi, Bang Yasona, Mas Raja Juli, ada Cak Nanto, sahabat kita yang sedang berjalan ke Jogja, ada Ketua Umum Matalu Anwar, Bung Nawawi, ada Bang Hanta juga saya lihat, dan rekan-rekan Gamki, GMKI, keluarga besar Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Saya juga melihat ada dari keluarga besar Pak Sabam, ada Kak Dr. Sondang Sidaputar. Selamat malam, semoga sehat selalu. Pertama, terima kasih atas undangannya. Tentu sama, saya tidak bisa memberikan satu klaim bahwa saya lebih dekat atau bisa melakukan sebuah testimoni terhadap almarhum Abangda kita Sabam Sirait ya. Tapi saya mengenal beliau juga beruntung karena dikenalkan oleh Bang Ara saat itu antara tahun 2012 sampai tahun 2015 ada beberapa kali perjumpaan dengan beliau, entah di rumah ataupun pada saat sebuah kegiatan. Pandangan saya atau kesan memang sangat sederhana sekali beliau. Seperti halnya politisi-politisi senior, suaranya cukup berat dan berkarisma, berwibawa, tetapi juga candaan ala politisi senior yang selalu kita lihat, seperti kalau kita melihat Gus Dur, kita melihat beberapa tokoh-tokoh yang lain, Kiai Haji Hasyim Musadi, dan lain sebagainya. Ini candaan-candaan ala politikus senior yang kemudian selalu menempel erat dengan konteks momentum atau peristiwa yang ada di zaman itu. Saya berpikir bahwa Pak Sabam pertama tentu kita tahu 7 presiden dari era Orde Lama hingga era sekarang itu menunjukkan bahwa bukti nyata bahwa politik menjadi jalan pengabdian beliau. Tidak banyak politisi hari ini yang mampu bertahan dengan era atau masa dari zaman Orde Lama hingga sekarang, tetapi cukup eksis dan kontributif terhadap pemikiran. Baik pada saat beliau lantang bersuara secara verbal atau melalui tulisan dan pandangan-pandangan di dalam media massa. Ini kan menjadi satu otokritik bagi kita pemuda kalau misalkan tema hari ini bicara soal in memoriam Bang Sabam terkait pemuda. Yang pertama soal bagaimana beliau cukup konsisten menjaga kesehatan sehingga beliau mampu bertahan dan kemudian di tengah mulai dari usia yang muda sampai kemudian beliau meninggal di usia yang cukup ya relatif sudah berumur ya, tetapi beliau masih memberikan kontribusi untuk bangsa ini. Lalu yang kedua, saya pikir jalan pengabdian politik yang kita baca dalam referensi atau selalu beliau sampaikan dengan suara khasnya beliau yang cukup berat dan singkat yang beliau sampaikan, kan politik ini beliau ingin mengenalkan pada kita sesuatu yang suci. Meskipun klise, kalau di dalam buku-buku referensi politik ya kita tahu sendiri bahwa politik ini jalan untuk melakukan sebuah perubahan, jalan untuk berbicara tentang kemaslahatan masyarakat banyak. Atau kalau bicara tentang bagaimana kita mengenal I.J. Kasimo, ya politik ini adalah jalan untuk keadaban publik. Nah, ini yang dipraktekkan oleh almarhum Pak Sabam mulai dari beliau meniti karir pertama sebagai politisi di dalam dunia praktis hingga saat beliau meninggal. Lalu berikutnya,
beliau juga menyampaikan di dalam bukunya ya bahwa generasi muda adalah bibit politik masa depan. Nah, ini kan kemudian sebenarnya satu ungkapan, satu pemikiran yang tadi juga menyambung apa yang disampaikan oleh Bang Yasona, Cak Nanto, dan Bang Raja Juli, bahwa ya kita inilah sebenarnya yang kemudian menjadi tumpuan bangsa ke depan. Lalu ada garis bawah bahwa politik untuk kemaslahatan umat tidak harus melalui jalan-jalan politik kekuasaan praktis. Beliau juga menyampaikan ada jalan-jalan sunyi pemikiran sebagai tokoh-tokoh bangsa, negarawan, budayawan yang bisa disampaikan. Maka tidak salah kalau kemudian beliau juga cukup dekat misalkan dengan Pak Harican Silalahi di tokoh Katolik yang memang dari sisi usia tidak jauh berbeda. Kalau tidak salah Pak Sabam kelahiran 36, Pak Harican 34 kalau tidak salah, selisih 2 tahun senioritasnya. Nah, ini yang kemudian bagi pemuda memang harus kita gali. Teman-teman GAMKI, GMKI, Pemuda Katolik, Pemuda Muhammadiyah, saya rasa punya PR besar bagaimana juga membangun hubungan perkawanan antar kita atau lintas iman ini tidak sekedar normatif atau prosedural organisasi. Ini yang kemudian dilakukan oleh para senior-senior kita, maka kemudian sampai bagaimana beliau pada saat meninggal kemarin, kita lihat tokoh-tokoh senior kita ya, politisi-politisi senior kita yang kita sempat melihat pada saat beliau meninggal, itu luar biasa. Keluarga besar tidak hanya internal, misalkan kita bilang misalkan Pak Sabam dari kelompok atau dari golongan kelompok Kristen begitu dari GMKI, GAMKI, tapi ternyata lintas iman, lintas sektor, lintas bidang semua juga merasa kehilangan. Itulah yang kemudian menjadi bukti bahwa selama ini politik menjadi jalan pengabdian beliau, semulai dari Presiden Soekarno hingga era kemarin. Dan kita tahu sekali bahwa sampai di ujung usia beliau, kedekatan beliau dengan Presiden Jokowi juga cukup sangat dekat, dan saya rasa banyak pemikiran-pemikiran yang tidak terpublikasi yang mungkin disampaikan kepada Presiden Jokowi pemerintahan hari ini yang kemudian menjadi salah satu masukan asupan bagi kebijakan pemerintah hari ini. Ini yang mungkin kita tidak tahu ya. Lalu Pak Sabam juga bicara tentang politik bernegara melayani, dan ini sinkron. Kalau misalkan Pak Sabam bicara tentang politik yang melayani, di Katolik juga ada bicara tentang bonum comune, yaitu untuk masyarakat banyak, untuk kepentingan orang banyak. Nah, ini yang kemudian juga selalu ditanamkan, dan semoga ini menjadi satu api api semangat bagi kita yang orang muda ini, yang kemudian hari ini kita mengorganisir diri di dalam sebuah organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, tetapi dalam praktek-praktek seharian kita punya tugas. Hari ini kita mulai melatih pada arah bagaimana membangun sebuah politik pengabdian menuju bonum comune. Nah, perspektif kemanusiaan inilah yang kemudian bagi Pak Sabam adalah di dalam bukunya kan jelas ada sebuah warisan luhur dari bangsa ini, dari Founding Fathers ini yang kemudian harus kita teruskan. Salah satunya adalah politik mensucikan politik menuju jalan pengabdian, kemudian bicara politik sebagai jalan perubahan dan politik untuk kemaslahatan umat dan keadaban publik. Nah, ini semua PR besar, dan kita akan terus ditampar jika kemudian kita melupakan nilai-nilai ini ya. Bukan hanya Pak Sabam saya rasa, tetapi banyak sekali politisi-politisi senior atau tokoh-tokoh senior yang sudah wafat, sudah meninggalkan banyak pesan perjuangan yang terus harus kita lakukan. Terlepas daripada itu, apresiasi untuk teman-teman GAMKI, dan saya pikir semua juga sepakat untuk mendorong bagaimana tokoh sekaliber Pak Sabam Sirait bisa mendapatkan gelar pahlawan nasional, sehingga bangsa ini kan milik semua. Jadi nilai, ajaran, spirit, semangat Pak Sabam selama beliau aktif dari muda hingga beliau tutup usia itu selalu dilanjutkan oleh kami yang anak muda ini, dan menjadi penting ajaran-ajaran, semangat, spirit pada saat perjuangan Pak Sabam itu bisa dikenal oleh misalkan teman-teman Mataul Anwar, teman-teman Pemuda Muhammadiyah, teman-teman NU. Begitu sebaliknya kita juga menghikmati spirit seorang Gus Dur, seorang Buya Syafi'i Ma'arif. Nah, kekayaan inilah yang sebenarnya
kekayaan pemikiran bangsa ini yang sebenarnya harus terus diwariskan, terus-menerus masuk di dalam silabus-silabus kaderisasi organisasi kita masing-masing, masuk di dalam proses kita mengorganisir diri, masuk di dalam proses kita mengadvokasi kasus-kasus di dalam wilayah masing-masing. Sehingga inilah menjadi satu kekayaan dan ciri khas keindonesiaan kita. Saya pikir itu yang mungkin bisa menjadi awalan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih Abang Stefanus Gusma, Ketua Umum Pemuda Katolik, sudah memberikan masukan, testimoni juga terkait bagaimana pemuda harus berkolaborasi bukan hanya secara formal organisasi, tapi bagaimana aksi-aksi nyata pemuda ini bisa juga menjawab tantangan bangsa pada hari ini, seperti yang juga abang kita almarhum Bapak Sabam Sirait dari muda hingga akhir hayatnya berjuang demi kepentingan bangsa, seperti itu. Yang berikut, terima kasih Abang Stefanus sudah memberikan testimoni dan materinya. Berikut saya panggilkan abang kita juga, Abang Ahmad Nawawi, Ketua Umum Gema Matlatul Anwar. Apakah Abang Ahmad Nawawi sudah hadir dalam ruangan? Hadir ya. Pak Moderator. Silakan Abang, silakan kami berikan kesempatan kepada Abang untuk bisa menyampaikan sedikit testimoni dan materi. Silakan Abang. Baik, terima kasih Bang Dodi. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, tadi hadir juga Bapak Yasona Lawli, Menteri Hukum dan HAM, juga Bung Raja Juli sebagai Wakil Menteri ATR BPN. Saya juga menyampaikan salam bangga saya untuk Ketum Gamki, Bang Willem Wandik, juga tentu saja Ketum AWA ini, Sekjen kita, Sekjen Sahat, juga Ketum Pemuda Muhammadiyah Cak Nanto dan Ketum Pemuda Katolik Bung Gusma. Juga hadir di sini Bang Hanta Yuda ya. Saya juga harus menyapa abang saya ini spesial, Bang Salomo Rahmatullah Manik, karena abang saya ini mentor saya yang kami meskipun berbeda keyakinan tapi memiliki kedekatan batin yang sangat kuat. Beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Berbicara tentang almarhum Pak Sabam Sirait, saya juga seperti rekan-rekan ketua umum yang lain, mungkin tidak ada interaksi, belum sempat ada interaksi langsung ya. Tapi setidaknya dari kisah perjalanan beliau kita bisa menarik banyak sekali keteladanan, sosok politisi negarawan, sosok tokoh bangsa yang memberikan keteladanan sikap dan konsistensi bagaimana untuk terus bersikap baik. Bahkan beliau punya tagline bahwa politik itu suci. Sebetulnya ada pesan yang sangat dalam dari pesan itu, bahwa sebetulnya tidak ada yang salah dari politik. Justru yang salah itu mungkin oknum personalnya saja. Jadi keyakinan beliau bahwa dengan politik itu kita bisa memperjuangkan kebaikan itu sesuatu yang memang perlu diteladani oleh kita semua ya, generasi muda. Saya dari generasi muda Matlatul Anwar dan bersama rekan-rekan Ketua Umum Pemuda Lintas Agama juga memiliki tanggung jawab untuk terus menjaga, untuk terus mempraktekkan spirit kebangsaan yang sudah dicontohkan oleh almarhum Bapak Sabam Sirait ini. Yang pasti kita yang hari ini adalah anak-anak muda itu memiliki tanggung jawab, memiliki peran besar bagaimana memastikan kita semua hidup dalam kerukunan, kita terus hidup menjaga toleransi untuk terus menguatkan solidaritas kebangsaan. Karena apa? Saya pikir kita tidak pernah tahu ke depan seperti apa nasib perjalanan bangsa Indonesia kalau semangat kebersamaan itu tidak terus kita rawat dan kita jaga. Karena apa? Maraknya
politik identitas hari ini juga, maksud saya politik identitas di sini yang mengeksploitasi kesucian agama untuk kepentingan politik praktis, ini juga harus kita bisa sikapi secara tegas ya untuk menolaknya gitu. Saya percaya rekan-rekan dari 9 organisasi pemuda lintas agama yang kami juga tergabung di dalamnya tentu akan terus menjaga, merawat spirit yang sudah dicontohkan oleh Pak Sabam Sirait. Ada hal yang menarik dari perjalanan beliau yang pernah sempat saya baca. Bagaimana konsistensi sikap beliau, meskipun beliau seorang Nasrani, tapi beliau juga sangat peduli, sangat konsen terhadap penderitaan yang dialami oleh masyarakat di Palestina. Dan konsistensi beliau juga menolak penjajahan Israel gitu. Ini juga tentu menjadi keteladanan kita. Bahkan ada satu lagi yang saya ingat ketika beliau mengecam diterbitkannya buku yang saat itu diluncurkannya sebuah film, saya lupa judulnya, tapi itu film itu memang dianggap melecehkan umat Islam. Di situ beliau hadir, beliau di situ hadir membela umat Islam. Di sini menunjukkan sikap kenegarawanan, bagaimana sikap jiwa besar beliau untuk membela tidak hanya umat Kristiani, tapi juga umat di luar Kristiani pun dia bela gitu. Ini sesuatu yang menurut kami menjadi teladan yang harus terus diteladani oleh kita semua. Saya percaya kita semua punya frame berpikir, punya semangat yang sama untuk terus merawat Indonesia yang multikultural, multiras dan multiagama ini untuk tetap menuju Indonesia yang kita cita-citakan bersama, yaitu Indonesia yang adil dan makmur. Dari saya sementara begitu, Pak Dodi, Pak Moderator, intinya kita sepakat Bapak Sabam Sirait adalah tidak sekedar seorang politisi, tapi beliau adalah seorang negarawan dan tokoh bangsa. Demikian dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Abang Ahmad Nawawi, Ketum Malatul Anwar, telah memberikan testimoni juga terkait almarhum Abang Sabang Sirait. Memang beliau juga konsisten dalam memperjuangkan intoleransi. Dia sangat toleran terhadap terhadap sekitarnya, dan juga dalam kebijakan-kebijakannya dia juga tercermin. Kemudian beliau juga membela Palestina dalam perjuangannya, seperti itu. Jadi menunjukkan bagaimana dia juga berpolitik di jalur kemanusiaan, seperti itu. Terima kasih Abang sudah memberikan materi dan testimoni. Yang berikut narasumber terakhir pada malam hari ini telah hadir di sini abang kita, Abang Hanta Yuda. Selamat malam, Bang Hanta. Oh iya, mungkin Abang kita Hanta Yuda belum sempat bergabung. Oh iya, panitia tolong di. Oh ya, ternyata beliau sudah bergabung. Bang Hanta, suara saya kedengaran, Bang? Halo? Ya, Malam. akhirnya Ya. kedengaran, Bang. Ya, Ya. Selamat malam, Ya. Bang. Ya, Malam, sorry, mohon maaf. Teknis tadi suaranya baru kedengaran ya. Siap, Bang. Jadi teman-teman, Abang Hanta Yuda sering kita lihat di televisi, beliau peneliti, analis politik, dan juga sekarang merupakan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Nah, beliau juga pernah menulis tentang abang kita, almarhum Sabam Sirait, yang dimuat di Tempo atau di media Indonesia, saya lupa pada waktu itu pernah saya baca.
Dan juga kita telah mengundang beliau untuk hadir dan memberikan testimoni terkait bagaimana kita sebagai pemuda bisa meneladani almarhum Sabam Sirait. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bang Hanta Yuda. Silakan Bang. Terima kasih saudara moderator Bung Dodi ya. Siap Bang. Ya, terima kasih Bung Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan, atas undangan dari rekan-rekan, teman-teman Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia untuk membicarakan sesuatu yang menurut saya sangat menarik, karena membicarakan hal yang penting dan besar, karena kita bicara tentang tokoh besar. Saya langsung saja, karena pembicara di bagian akhir itu, Bung Dodi, adalah biasanya sudah habis tuh dibicarakan semuanya. Jadi saya akan menyampaikan beberapa poin. Mungkin saya ada sedikit, karena bagian akhir saya punya sedikit slide singkat saja. Saya mau share mungkin untuk poin-poin saja, untuk saya bagikan kepada rekan-rekan semua. Yang paling baru itu, yang paling fenomenal buku beliau, kiprahnya, perjuangan, kiprah, pemikiran, dan keteladanannya itu bisa digambarkan dari tulisan buku Politik Itu Suci, itu bisa menggambarkan hampir separuh atau bahkan lebih dari separuh. Karena itu saya merekomendasikan kepada teman-teman, para pemuda, politisi muda untuk membaca buku itu penting. Karena kenapa Politik Itu Suci ini menarik menurut saya dari seorang Bapak Sabam Sirait yang sama-sama sangat kita hormati dan kita banggakan. Semula sebagian memikirkan bahwa nyemplung ke dunia politik itu adalah sebuah pengotor diri dan istilah saya. Jadi memasuki ruang-ruang gelap politik yang penuh dengan trik, intrik politik, dan hal-hal yang licik seolah-olah. Dan ternyata saya kira Pak Sabam tidak hanya menulis, tapi menjadi teladan, melakukan, menggeser, dan memberikan pesan kepada anak bangsa Indonesia bahwa sejatinya politik itu suci. Sama dengan profesi apapun, ada yang hitam dan ada yang putih, ada yang kotor dan ada suci. Dan kalau kita tahu, kita baca pemikiran Pak Sabam Sirait, itu beliau sangat mengagumi Bung Karno. Dan ketika Bung Karno mengatakan kalau politik itu dipahami sebagai memperjuangkan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, mengusir penjajahan, mengisi kemerdekaan, itu adalah sebuah hal, itu maknanya politik, maka sejatinya politik itu adalah suci. Dan itulah yang dikirimkan pesan paling dari Pak Sabam Sirait, saya kira. Saya geser dulu ya. Beliau selama perjalanan hidup beliau selama 85 tahun. Dan Pak Sabam saya kira bukan seorang orang biasa. Jejak beliau tentang perjuangannya, pemikirannya, dan keteladanannya menginspirasi kita semua. Menginspirasi saya, menginspirasi bangsa Indonesia. Tidak hanya membanggakan bagi seorang putranya Bang Morar Sirait atau Bang Ara, tetapi juga ini menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia, terutama anak-anak muda, khususnya para politisi muda, bagaimana perjalanan beliau dalam dinamika politik, membersamai politik yang sangat luar biasa. Dalam catatan saya mengikuti, meskipun sama dengan teman-teman yang sebelumnya, saya mungkin termasuk yang terbatas. Saya hanya bertemu di forum-forum seperti di media. Saya pernah di TV One misalnya menjadi narasumber bersama beliau, dan dengan usia yang rentang cukup jauh, saya sangat junior, tapi saya punya kesan beliau sangat menghargai anak-anak muda, bertanya kepada saya di sela-sela break ketika iklan, bertanya pendapat, dan menganggap kita bukan junior, apalagi saya masih anak kecil, kan sepantaran lebih kecil lebih muda dari putra beliau Bang Ara. Dan penghargaan, penghormatan, dan keramahan beliau saya kira itu menjadi salah satu teladan kemanusiaan yang juga patut menjadi catatan kita dalam menjalani kehidupan kita. Teman-teman semua yang saya hormati,
mungkin tadi Pak Menteri Yasona, Pak Mas Wamen, Raja Juli, kemudian para tokoh muda kita, para ketua umum, ketua organisasi telah memberikan catatan banyak. Dan saya kira hanya singkat saja dan beberapa poin yang ingin saya bagikan. Nah, ini hanya catatan. Saya lihat kalau kita perhatikan jejak beliau di politik paripurna dari sangat coba dibuka. Kalau sekarang istilahnya banyak politisi yang cepat karbitan, tetapi kalau kita lihat Pak Sabam paripurna dari berbagai macam zaman, dari berbagai macam fase dan seterusnya, itu juga menjadi teladan sosok Pak Sabam yang patut dikenang oleh kita semua. Melahirkan pemikiran-pemikiran konstruktif dalam perjalanan bangsa, dan catatan saya ini menempatkan diri sebagai negarawan, terus memotivasi kita anak muda, pejuang politik dan kemanusiaan, dan saya mengistilahkan jalan senyap, relatif senyap, tapi berbekas sangat kental, sangat kuat dalam perjalanan hidup beliau. Nah, saya mengistilahkan Pak Sabam bukan orang biasa. Kalau paling sederhananya ketika beliau wafat, itu kita lihat bagaimana orang nomor satu di Republik ini, Pak Joko Widodo, Presiden Joko Widodo ikut mengantar. Itu paling sederhana untuk menunjukkan bahwa beliau adalah orang besar. Tetapi tidak hanya itu, untuk melihat seorang memiliki peran yang besar, memiliki bekas kehidupan, jejak kehidupan yang besar, kita lihat juga bagaimana saya mungkin tidak cukup waktu 1-2 jam, 3 jam, bagaimana cerita Pak Sabam melakukan interupsi, melakukan perlawanan. Jadi kalau era kita ini berdemonstrasi hebat sekarang, tapi Pak Sabam sudah melakukan terobosan melawan arus politik di era Orde Baru yang kita tahu, juga bagaimana dinamika politik jalan yang cukup sepi dan menantang, yang cukup keberanian-keberanian beliau ini menurut saya memotivasi kita anak muda hari ini. Nah, karena itu jejak perjuangan, pemikiran, dan keteladanan ini, menurut saya beliau adalah sosok yang langka, melintasi berbagai zaman dan generasi, merasakan ketar-ketirnya perjuangan politik. Jadi ini yang saya kira menarik yang kita bisa petik dari Pak Sabam Sirait. Dan saya kira Pak Sabam sama saya melihat juga kesan yang disampaikan oleh Pak Menteri Hukum HAM, Pak Yasona, yang juga bagian dari merasa anak didik dari beliau, itu nilai-nilai yang ditinggalkan oleh Pak Sabam itu masuk ke sanubari para politisi anak bangsa ini, sebagian ya. Jadi bisa menjadi acuan bagi para politisi, terutama politisi muda. Dan siapapun, termasuk teman-teman semua ini calon politisi atau sebagian sudah menjadi politisi, siapapun yang akan menjalankan misi sucinya di dalam politik, saya kira dalam politik maupun dalam kehidupan, Pak Sabam adalah guru kita, panutan yang harus menjadi guru kita, yang pantas ditiru, karena jalannya dalam istilah saya tadi relatif senyap, tetapi dalam politik bukan senyapnya itu ternyata meninggalkan bekas atau jejak perjuangan yang sangat luar biasa. Jadi inspirator yang terus bisa menjadi contoh bagi kita semua. Politik, motif dan niatnya letak kesucian politik itu. Nah, ini yang saya sempat katakan pada sidang umum MPR RI, bagaimana pada saat itu, silakan dibaca, saya tidak mau menceritakan itu seperti saya sampaikan tadi, saya hanya akan poin-poinnya saja yang akan saya sampaikan. Nah, tokoh ini memang beda, Pak Sabam ini beda. Selain merasakan 7 kepemimpinan presiden, pemikiran konstruktif yang konsisten, ini poinnya yang bisa kita ambil. Beliau juga diamanahkan berbagai jabatan sejak jadi mahasiswa, seperti teman-teman semua. Jadi, teman-teman sudah mengawalinya dengan baik, sesuai yang ditinggalkan jejak oleh Pak Sabam. Tinggal mengikuti jejak perjalanan dan akhir endingnya itu sangat bagus dilakukan oleh Pak Sabam, setia dengan pengabdiannya kepada bangsa dan negara, wafat pun sedang bertugas masih menjadi anggota DPD RI di usia yang sudah cukup sangat senior saya kira,
banyak orang sudah ingin beristirahat, tapi beliau masih mau memperjuangkan, memikirkan bangsa dan negara ini. Jadi poin saya adalah beliau berkarakter kuat, orangnya tenang, tapi pikirannya tajam. Saya termasuk bersama-sama sering mengikuti pemikirannya. Pernah satu forum, itu yang keistimewaan saya dapat, saya pernah satu forum sama-sama menjadi narasumber di televisi, orangnya tenang, penyampaiannya tenang, tapi yang tenang itu ternyata tajam pemikirannya. Dan beliau sangat berpegang teguh pada prinsip kebenaran yang ia yakini. Itu yang saya tangkap. Dan siap berdebat dengan siapapun dalam konteks pada nilai-nilai yang Pak Sabam Sirait yakini itu adalah kebenaran bagi beliau. Nah, selanjutnya, jadi tadi yang saya katakan ini, poin tadi, politik itu harus memperjuangkan kemerdekaan. Beliau mengagumi Bung Karno ya, mempertahankan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan. Kalau dalam teori-teori politik itu soal mengurus hajat hidup orang banyak, soal tentang memperjuangkan kepentingan rakyat. Berarti memang politik itu sejatinya suci. Jadi sekarang ini bukan politiknya suci, profesinya bukan politik itu kotor, profesi itu adalah suci, profesi itu mulia, tetapi orang masyarakat sudah kadung menilai karena ulah, karena perilaku dari beberapa oknum politisi. Jadi Pak Sabam saya kira memiliki pemikiran kontribusi yang sangat besar di dalam dunia politik, mengirimkan pesan kepada orang-orang yang apatis pada politik bahwa politik itu adalah suci. Jadi kalau teman-teman pemuda yang sejak awal memilih jalan politik, ya itu jalan suci. Siapkan misi sucinya. Dan saya ingin mengatakan Pak Sabam Sirait adalah salah satu panduan yang bisa dijadikan sebagai kompas perjalanan politik rekan-rekan sekalian ke depan. Nah, sedikit lagi, nilai yang poinnya. Jadi kalau baca di sini tentang perjuangan, totalitas, masuk ke profesi apapun, totalitas. Perjuangannya totalitas. Beliau sangat menjunjung tinggi pluralisme. Tadi teman kita juga pembicara sebelumnya menyinggung tentang memperjuangkan Palestina. Ini contoh ekstrimnya aja. Beliau berorasi di atas panggung Partai Keadilan Sejahtera dalam spektrum ideologi kepartaian kita yang luar biasa. Bisa menjunjung nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan memiliki idealisme. Dan itu salah satu kemewahan politisi yang saya katakan tadi. Pak Sabam orang yang termasuk kekeh, kaku, tanda petik ya, dengan dan memang harus dipertahankan sama dengan beliau. Saya mencintai airnya. Bung Karno, Pak Sabam, dan para tokoh-tokoh bangsa kita yang terus ingin ini, saya kira pantas untuk menjadi ibu-ibu, teman-teman rekan muda yang saya hormati. Kita anak muda, akhirnya bagi pemuda dalam merasa diri sebagai negarawan. Negarawan itu ya dia negaranya. Dia mengutamakan kepentingan bangsa dan negaranya di atas kepentingan kelompok politiknya, apalagi pribadinya. Jadi ini yang ditawarkan, bukan ditawarkan, tapi dijejakkan. Kalau ditawarkan itu kalau saya bicara di TV, menyampaikan analisa, saya menawarkan pemikiran, kemudian menyampaikan gagasan. Tapi Pak Sabam telah menjejakkan, jadi membuat sejarah bagaimana menempatkan diri sebagai negara. Dan beliau sampai akhir terus memotivasi. Jadi kita itu dalam kehidupan memang untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan khalayak, untuk semua. Jadi terus memotivasi orang. Jadi amal baktinya itu mengalir terus karena setiap yang dilakukan, setiap
orang untuk berbuat baik. Yang paling saya suka, beliau memilih, menurut saya ya, jalan senyap, namun berbau. Sepertinya Bang Hanta Yuda mengalami kendala teknis. Di tengah presentasinya tiba-tiba beliau leave. Gimana? Ya. Terakhir? Oh ya, silakan Bang. Akhir, sebagai penutup mungkin ya, karena ini Bung Dodi, suara saya masih terdengar? Ya, tadi sempat Di keluar slide Bang. terakhir? Ya, tapi sekarang udah bisa. Ya. Berarti udah. Saya kira itu, saya menutupnya dengan, saya tidak menyebut 10, yang saya tulis ini terlalu dikit untuk menggambarkan jejak-jejak yang kuat dari Pak Sabam yang saya sampaikan tadi, Bung Dodi. Kalau boleh masih ada waktu 3 menit, Bung Dodi masih bisa sekitar 3 menit ya? Silakan. Nah, suara saya masih kedengaran nggak? Masih. Sekarang udah bisa. Ya. Nah, catatan-catatan saya tadi terlalu singkat ya. Saya hanya membuat 7 poin tentang untuk menggambarkan seorang Sabam Sirait. Kemudian saya dari tulisan saya tadi, siapa yang sempat baca ya, Bung Dodi juga. Ya. Dan saya itu juga bagaimana saya kira pantas untuk menjadi idola anak-anak muda, politisi muda hari ini di tengah berbagai macam persoalan bangsa hari ini. Beliau meninggalkan keteladanan yang luar biasa. Di situ saya menulis begini. Beliau politisi yang memiliki perawatan yang tenang, sederhana, tapi memiliki pemikiran tajam. Jadi sering menjadi rujukan para elit politik, meminta pertimbangan. Tadi Pak Yasona ya, saya pernah dengar statement beliau yang tadi saya punya kesan Pak Sabam ini orang tua yang ingin mendengar masukan dari anak muda juga, dan memberikan masukan sebaliknya. Jadi saya kira beliau bukan orang pelit dengan ilmu, Bung Dodi dan rekan-rekan semua, teman-teman semua, tapi beliau menghormati anak muda sebagai tonggak kemajuan bangsa di masa depan. Saya merasakan langsung, yang saya rasakan langsung ya diskusi-diskusi singkat, ringan di beberapa media, itu yang saya dapat kesan dari beliau. Padahal Pak Sabam sudah memiliki perjuangan, memiliki banyak sekali pengalaman politik yang luar biasa. Tidak mungkin waktu yang dalam 1 jam saya bisa bercerita tentang kiprah beliau selama 85 tahun ya di masa hidup beliau. Dan soal konsistensi dan perjuangan, karakter kuat, saya kira sampai akhir hayat itu. Jadi orang kan bisa berubah, Pak Sabam tidak berubah hingga akhir hayat. Nah, karena itu Pak Sabam mengajarkan bagaimana menjadi politisi yang bersih, berjuang dengan keteguhan hati tanpa terpengaruh dari godaan apapun. Dan semua orang, saya kira, bukan hanya saya, mengakui integritas dan totalitas pengabdian Pak Sabam Sirait. Di bagian terakhir slide saya tadi, saya mengistilahkan sejuta catatan kenangan dari Pak Sabam di slide terakhir ini. Berjuta nilai keteladanan yang bisa diambil oleh anak-anak muda, terutama politisi muda yang sudah menyiapkan misi sucinya di dunia politik untuk memperjuangkan kepentingan rakyat banyak dan untuk terus mencintai tanah airnya tercinta. Terima kasih. Itu mungkin dari saya, Bung Dodi, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih Abang Hanta Yuda sudah memberikan materinya kepada kita bahwa bagaimana Abang kita Sabam Sirait konsistensi beliau dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat lewat jalur politik, di mana di mana Pak Sabam sudah berjuang di situ lewat jalur politik, bukan waktu yang pendek, beliau bisa tetap setia di jalur
tanpa celah, tanpa cacat, tanpa celah hingga akhir hayatnya. Seperti itu. Ya, yang terakhir saya berikan waktu kepada Ketua Umum kita, Kakak William Wandik, yang memang tadi di awal karena kendala teknis tidak sempat bergabung, tapi sekarang Kakak Ketum William Wandik sudah sempat bergabung di dalam ruangan Zoom meeting kita ini. Kepada Kakak Ketum, kami persilakan untuk memberikan testimoni Kakak Ketum yang juga adalah anggota Dewan, mungkin sering berinteraksi dengan beliau. Silakan Kakak Ketum. Oh ya, admin tolong itu Ketum William Wandik masih mute. Ya, halo? Ya, Halo? Kakak Ketum. Ya, suaranya kedengaran. Halo? Oh Kedengaran. ya, oke. Ketum, Ya, minta maaf nanti kalau sebentar tiba-tiba putus. Saya ada di kampung posisi saya hari ini, dan jaringan di sini memang benar-benar sulit sekali. Ya, mudah-mudahan tidak mengalami hambatan. Baik, karena itu supaya tidak terbal, mungkin ya, ini saya pakai HP kecil. Mudah-mudahan tidak ada gangguan sampai selesai menyampaikan testimoni saya. Baik, dari kami sepakat bahwa kehadiran Bapak Sabam Gunung Penanggian Sirait dengan satu ide dan gagasan besarnya yang dapat memerangi paradigma yang ada pada sebagian orang, di mana seringkali hingga generasi kami ini juga masih ada juga pandangan-pandangan bahwa memandang bahwa politik itu adalah sesuatu yang jahat. Sesuatu yang jahat yang bisa mengancam seseorang atau kelompok atau golongan tertentu. Sehingga seringkali orang takut untuk berbicara tentang politik. Gitu. Atau cenderung kalau kita turun ke kampung-kampung, orang cenderung menghindari kita, menghindari pembicaraan tentang politik, karena pemahaman mereka politik itu sesuatu yang jahat, bisa mengancam diri seseorang atau kelompok atau golongan tertentu seperti itu. Tapi tidak, kehadiran Bapak Sabam Gunung Penanggian Sirait justru hadir dengan satu ide dan gagasan besar yang dapat menghadirkan lentera kecil yang untuk memerangi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Ya. Karena itu mungkin supaya tidak mengalami kegangguan, jaringan di sini kurang stabil, mungkin saya matikan video dulu. Semoga teman-teman bisa mengikuti testimoni saya dan secara singkat ini. Ya, halo. Halo. Ya, kedengaran Kak Ketum. Ya, halo. Oh ya, oke. Baik, saudara-saudari,